Pemirsa, pengacara 5 terpidana kasus Vina akan mengajukan peninjauan kembali ke Mabes Polri Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah terhubung dengan kuasa hukum 5 terpidana kasus Vina, yakni ada Nikolai Aprilindo. Halo, selamat siang Bang. Apa kabar Bang? Selamat siang Mas Nata. Oke, Bang, langsung ke pertanyaan pertama ya Bang. Nih, ada 5 terpidana kasus Vina akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, bisa Anda jelaskan seperti apa mungkin? Jadi peninjauan kembali akan kami lakukan itu sebenarnya jauh hari sudah kami wacanakan dan akan kami tempuh. Itu semenjak kami menerima para keluarga, kakak maupun ibu dari 5 terpidana itu di Pradi Tower, di Dewan Pimpinan Nasional Tower. Kami sebagai kuasa hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi Tower di bawah pimpinan Profesor Dr. Oto Hasibuan, kami sedang mengumpulkan bukti-bukti yang valid dan akurat untuk mengajukan PK bagi kelima terpidana itu khususnya. Nah, dengan adanya putusan pra-peradilan yang kemarin, tanggal 8 kemarin diucapkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, itu merupakan salah satu bukti baru novum yang akan memperkuat dalil kami tentang PK itu. Nah, kenapa saya katakan merupakan salah satu bukti baru atau novum? Karena ada benang merahnya antara apa yang disangkakan terhadap Peggy Setiawan dengan apa yang tercantum di dalam putusan dari Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016 yang lalu maupun dari penyidikan dan penuntutan yang dilakukan pada 2016 yang lalu. Nah, ini kami menarik benang merahnya di situ dan satu persatu kami uraikan fakta dan bukti yang ada. Nah, dengan putusan pra-peradilan ini kami melihat ada satu kejanggalan bahwa keterangan tentang si tersangka Peggy Setiawan Bang Nikolai? Bang Nikolai? Suara Anda seperti terputus. Bisa dengar suara saya, Bang Nikolai? Halo. Baik. Bisa diulang lagi mungkin? Halo. Tadi sempat terputus suaranya. Ya. Baik. Ya. Jadi kami melihat kenapa ada benang merahnya, karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap Peggy Setiawan ini, itu salah satunya hanya berdasarkan keterangan dari AF yang waktu itu memberikan keterangan bahwa dia melihat dengan jelas tentang kehadiran dan peranan Peggy Setiawan di dalam kasus Vina 2016 yang lalu. Nah, kalau kita melihat keterangan dari AF ini juga tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh Ibtu Rudiana, karena AF ini memberikan keterangan kepada Ibtu Rudiana pada saat 2016 yang lalu. Dan AF ini juga yang memberikan informasi kepada Ibtu Rudiana tentang 11 orang tersangka dan yang telah menjadi terpidana pada saat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, AF mengatakan bahwa dia melihat 11 orang itu datang kembali berkumpul di flyover tempat kejadian perkara. Nah, pertanyaan kami secara logika hukum dan logika yang sehat, logika yang waras, mana mungkin para pelaku kejahatan atau pembunuh itu datang kembali ke TKP dan berkumpul kembali di TKP. Itu sama dengan mereka bunuh diri atau sama dengan mereka menjebak diri sendiri. Nah, keterangan-keterangan ini yang kami coba cross-check dan coba kami kuliti tentang keakuratan keterangan dari AF itu. Ternyata keterangan AF ini banyak janggalnya, banyak tidak akurat, bahkan banyak manipulatif. Dan anehnya keterangan dari AF ini juga dipergunakan oleh Ibtu Rudiana maupun oleh penyidik Polres Kota Cirebon pada saat itu untuk menjadikan para tersangka ini menjadi para 11 narapidana ini menjadi tersangka. Nah, ini yang menjadi satu tanda tanya besar. Tapi
alhamdulillah puji Tuhan bahwa Hakim Eman Sulaiman ini dia tetap berprinsip pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dari Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Dia tetap berpedoman dari situ, kemudian berpedoman dari Perkap 6 2019, kemudian berpedoman dari Perma Mahkamah Agung, dan berpedoman daripada ketentuan perundang-undangan atau hukum yang lainnya, sehingga ia tidak mau terjebak di dalam skenario peradilan sesat yang terjadi pada 2016 yang lalu, sehingga dengan berani dia mengambil keputusan yang sangat-sangat berani dan sangat-sangat progresif untuk membuka tabir dari kasus Vina ini dengan sebenarnya, dengan membuka mata para penyidik untuk mencari siapa pelaku sesungguhnya. Nah, yang terakhir kami menduga, ini baru menduga ya, keterangan yang dilakukan oleh AE itu merupakan salah satu keterangan yang menyesatkan. Patut diduga, seperti pernah saya katakan di dalam acara interupsi dari Mas Aryo beberapa waktu yang lalu, bahwa patut diduga orang yang pertama kali melaporkan hal ini, dia adalah pelaku sesungguhnya. Untuk menutupi perilaku tersebut, dia membuat alibi dengan memberikan keterangan-keterangan sesat. Nah, ini yang patut kita dalami bersama, apakah si AF ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang menghabisi Eki maupun Vina almarhumah. Itu harus kita dalami, dan itu adalah tugas dari kepolisian. Oleh karena itu saya minta kepada pihak kepolisian, khususnya Bareskrim Mabes Polri, untuk mengambil alih kasus ini dan memeriksa si AF, memeriksa kembali Ibtu Rudiana. Propam Polri harus memeriksa kembali Ibtu Rudiana, termasuk harus ada perintah dari Kapolri kepada Irwasus, kepada Kabareskrim, kepada Propam untuk memeriksa kembali Ibtu Rudiana dan memeriksa kembali AF yang telah memberikan keterangan-keterangan palsu tersebut. Baik. Nah, apabila PK kami nanti dikabulkan dan putusan terhadap PK tersebut 8 orang termasuk 5 orang yang saat ini terpidana seumur hidup itu dipulihkan atau dikembalikan dalam keadaan semula, atau putusan tersebut dianulir, maka kami juga meminta kepada pihak kepolisian RI, dalam hal ini khususnya Bareskrim, untuk kembali melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Dengan cara apa? Dengan cara mari kita buka seterang-terangnya peristiwa ini. Kita buka CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, ada 6 CCTV yang sampai sekarang ini belum dibuka. Kita buka bukti elektronik handphone dari korban Eki dan Vina. Kita buka bukti elektronik handphone dari para terpidana dan saksi yang memberikan keterangan kesaksian pada tahun 2016 tersebut. Kita buka kembali handphone, bukti elektronik handphone AF dan Rudiana. Apa pembicaraan mereka? Apa yang mereka skenariokan? Dan yang terutama adalah kita lihat dan teliti kembali hasil otopsi dan visum et repertum yang telah dilakukan pada 2016 yang lalu. Dan setelah itu baru kita analisa bersama, kita kembali dari titik nol untuk mengungkap kasus ini. Karena bagi kami bahwa kebenaran dan keadilan itu harus ditegakkan dan kemanfaatan hukum juga harus diberikan. Kasihan korban dalam hal ini Eki dan Vina almarhum serta keluarganya yang telah kehilangan nyawa mereka. Baik. Kasihan juga terpidana yang telah menjalani hukuman seumur hidup tanpa suatu kesalahan atau tanpa suatu perbuatan yang terbukti. Itu terfakta mereka melakukan kesalahan tersebut. Saya kira itu. Baik, Bang Nikolai. Ini kan nanti rencananya Bang Nikolai ini akan bertolak ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Aib dan juga Dede. Nah, kira-kira jam berapa, Bang? Konfirmasi. Ya, kami masih konsolidasi dulu. Setelah kami konsolidasi, apa yang akan kami laporkan, apa yang akan kami lakukan, baru kami
melakukan laporan itu karena kami tidak mau nanti laporan kami itu istilahnya itu dikesampingkan atau dalam istilah umumnya itu ditolak. Karena kami tidak mau itu. Untuk kami harus memperkuat bukti-bukti dulu supaya kami bisa melaporkan aib ini dan juga meminta supaya Ibtu Rudiana kembali diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Nikolai atas waktunya telah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Semoga kasus ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa terbuka secara terang benderang. Dan salam sehat. Terima kasih, Bang. Amin, amin. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, Senin kemarin mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, kuasa hukum Saka Tatal kian yakin dengan pengajuan PK itu akan dikabulkan. Ketika ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, giliran tim kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka menyerahkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Melalui Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Mereka juga membawa novum atau bukti baru yang menunjukkan Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka menyebut putusan peradilan Peggy membawa angin segar, sehingga membuat yakin permohonan peninjauan kembali ini akan dikabulkan. Dan masih ada satu novum lagi yang masih kita tunggu, lagi ditunggu waktunya, lagi ditunggu. Ini seru ya kan, ini seru bahwa ada kan beberapa kejadian ini seru. Kita lagi di print dulu, kita lagi tunggu itu novum. Hasil profit sendiri apa bisa dijadikan novum? Ya, nanti kita akan dijadikan novum. Nanti kita minta keterangan, kita lihat. Ada korelasinya ini laporan daftar PK dengan hasil profit? Ya tentu saja. Ya, pasti kan ini kan berkaitan. Ini kan semua terkait dari 2016. Artinya bahwa putusannya Peggy itu kan ada di dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Peggy dibebaskan. Lah bagaimana terhadap putusan yang sudah terjadi? Nah kembali lagi penyidikannya seperti apa prosesnya dulu 2016. Sebelumnya dalam kasus Vina Cirebon, 8 pelaku telah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sementara 1 lainnya yakni Saka Tatal divonis 8 tahun penjara, lantaran masih di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.